Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ruli? Ini ada bergabung beberapa orang ya. Fitria Fajriani juga. Assalamualaikum, selamat sore. Senang sekali bertemu kembali dengan saya Arina Widemurni ya di live kali ini. Baik, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan di flyer beberapa hari yang lalu. Kali ini kita akan bercerita tentang kalau stres, kenapa lambungnya bergerak ya, kenapa lambungnya yang kembung ya, kenapa lambungnya yang kena ya. Banyak sekali pertanyaan tentang itu. Halo Bunda Heni, senang sekali bisa ketemu di sini. Jadi topik kita kali ini adalah tentang pengaruh pikiran dengan lambung ya. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mengalami hal tersebut ya. Salah satunya yang sering kunjungan ya, kebetulan saya sebagai staf ya di Fakultas Kedokteran di bagian penyakit dalam tentu saja mempunyai peminatan ya untuk sesuatu yang saya lakukan riset di situ. Alhamdulillah untuk program S3 saya topiknya memang pengaruh stres terhadap lambung atau dispepsia fungsional. Waalaikumsalam Ruli, ya ketemu lagi di sini, ini dari jauh ya, dari Batam ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kita sore ini. Baik, jadi saya ingin menyampaikan sesuai dengan banyaknya kasus yang terjadi itu adalah sebagian besar di gangguan psikosomatik itu ternyata memang banyak kasus yang terkait dengan masalah di lambung ya. Kalau dibilang mungkin sekitar 70-80% kunjungan yang datang ke kita di psikosomatik ya, di poliklinik psikosomatik itu banyaknya karena keluhan dengan bermasalah di lambungnya. Nah, kita semua mesti tahu dulu apa sih pengertian atau maksud dari dispepsia itu atau gangguan di lambung ya yang banyak terjadi, disebut dengan istilah sindroma dispepsia. Jadi sindroma itu adalah sekumpulan gejala yang terjadi pada seseorang pada lambungnya seperti mual, muntah, kembung ya, kemudian sendawa ya, kemudian nyeri ya, flatulensi, buang angin terus ya, kembung, rasa tidak enak di perut ya. Itu suatu kumpulan gejala yang kita namakan sindroma dispepsia. Sindroma dispepsia itu tidak melulu karena stres, itu dulu yang kita pegang juga ya. Tapi memang sebagian besar ada kaitannya dengan stres. Penelitian saya tahun 2016 ya, 2010 maaf ya. Penelitian saya tahun 2010 menyatakan bahwa dari 100 orang yang kita periksa itu 80%, 100 orang yang gangguan lambung ya, itu 80%, 70-80% ada pengaruh stres di situ. Nah, ketika kita sudah mengalami salah satu keluhan seperti itu, misalnya kembung, mual, muntah, maka dokter pasti akan nanya ya, apa sih yang dimakan sebelumnya? Tentu saja karena namanya saluran cerna tentu akan berpengaruh kepada apa yang kita konsumsi, apakah jenisnya, ya apa pola makan kita, jarak makan antara waktu dengan waktu, cukup berapa lama gitu. Itu bisa jadi pemicu timbulnya sindrom dispepsia. Dan sekarang pun sudah lazim mungkin dokter bertanya, lagi mikirin apa kok tiba-tiba ada keluhan di saluran cernanya atau di lambungnya. Karena memang sindrom dispepsia itu peran stres masuk di situ ya. Kenapa bisa demikian? Mungkin itu jadi pertanyaan ya. Kok tiba-tiba kalau saya mikirin sesuatu lambung saya langsung gak enak gitu ya. Kenapa kalau saya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya, reaksinya selalu perut saya merasa gak enak. Bahkan kemudian sampai akhirnya lari ke IGD ya, kemudian dirawat dan ternyata ketika di pemeriksaan lanjutan ternyata tidak ada kelainan. Nah, untuk menyatakan suatu kelainan seperti mungkin sahabat semua sudah pernah mendengar istilah gastritis, esofagitis ya, tukak lambung. Nah, baru bisa kita menyatakan diagnosis itu kalau sudah dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan dengan esofagogastroduodenoskopi namanya, atau teropong kalau bahasa awam kita. Jadi dalam melakukan pemeriksaannya, dokter kemudian akan melanjutkan pemeriksaan untuk endoskopi ini. Disitulah baru keluar istilah nanti dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Dispepsia fungsional inilah yang sebagian besar karena peran stres.
Bisa nggak dispepsia fungsional bukan karena stres? Bisa ya. Pasca infeksi misalnya habis menderita satu penyakit flu, demam, atau mungkin dan sekarang pandemi COVID, bisa nggak orang itu mengalami dispepsia fungsional? Bisa ya. Tidak ada kelainan di lambungnya, tapi dia ada gejala-gejala seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sahabat semua, yang perlu kita pelajari bersama bahwa saat ini bagaimana hubungannya kok bisa stres itu mempengaruhi lambung. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah, ya, kemudian masalah itu kan terima oleh senter di otak kita, di pusat emosi kita, ya, kemudian itu akan mempengaruhi ke lambung melalui jaras yang namanya brain gut axis. Ya. Jadi dari namanya udah ketahuan kan, brain, otak, gut, saluran cerna, axis itu sumbu. Jadi memang sangat cepat linknya ketika problem itu diterima otak kita, lalu langsung respon ke lambung, itu memang sangat cepat. Ya, jadi artinya tidak perlu heran kenapa belum sampai sekejap saja kok tiba-tiba lambung saya langsung bereaksi. Karena memang ada aksis langsung ya dari otak ke lambung kita. Apa yang terjadi di lambung kita? Kita harus tahu dulu, terjadi sindrom dispepsia itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor agresif yang merusak lambung dengan faktor defensif namanya yang mempertahankan keseimbangan di lambung. Nah, salah satu faktor agresifnya adalah asam lambung. Jadi mungkin kita juga banyak teman-teman ya, sahabat menyatakan saya kena asam nih gitu ya. Aslamku kambuh nih gitu. Ini pengistilahan yang perlu kita luruskan ya. Di lambung semua orang itu ada nama cairan yang asam ya, yang kita kenal dengan cairan asam lambung. Fungsinya pasti ada ya, salah satu dalam proses pencernaan. Proses di lambung itu kan pelumatan makanan sehingga menjadi bentuk bubur yang kemudian gampang diserap. Salah satunya peran dari enzim-enzim yang sifatnya asam. Jadi lambung kita itu pH-nya ya, kadar keasaman nyatakan dengan pH itu berkisar 2-3 lah, jadi asam. Nah, pada kondisi terganggu menjadi sangat asam di bawah itu angkanya, maka mukosa lambung kita menjadi bereaksi. Nah, ketika pertahanan juga terganggu, ada seperti prostaglandin namanya ya, atau pembuluh darahnya, vaskulernya, atau permukaannya juga mukosa namanya di saluran cerna kita itu bermasalah, maka keasaman tadi tentu saja mempengaruhi. Sehingga ada defensif yang meningkat, defensif yang berkurang, agresif yang meningkat, terjadilah gangguan keseimbangan. Nah, salah satu yang bisa mempengaruhi itu adalah stres ya. Dengan adanya stres, peningkatan hormon kortisol nanti karena pertama bisa karena hormon kortisolnya, yang kedua bisa karena gerakannya terganggu karena persarafannya terganggu melalui brain gut axis itu, maka terjadilah gangguan keseimbangan sehingga terjadilah keluhan sindrom dispepsia. Tapi keluhan seperti ini tentunya kalau tidak dibarengi oleh stres, maka tidak akan skornya kalau rasa nyeri dan sebagainya mungkin akan sebanding dengan kelainan temukan. Nah, pada orang dengan gangguan psikosomatik yang bermasalah dengan lambung atau dispepsia fungsional ini, keluhan yang disampaikan tidak sebanding dengan temuannya. Jadi kalau pasien-pasien dengan stres diperiksa di endoskopi, mengeluhnya tuh sampai skornya, nyerinya misalnya atau kembungnya tuh sampai ke rumah sakit, sampai kesakitan yang tidak kuat ya, mungkin skornya di atas 5 bahkan sampai 10 maksimal. Tapi ketika diteropong endoskopi normal atau merah dikit ya. Nah, artinya temuan dalam pemeriksaan itu tidak sebanding dengan apa yang dikeluhkan, maka di sanalah dokter menyatakan bahwa stres inilah yang memperburuk keluhannya. Oke, sudah lumayan banyak yang bergabung sama kita ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya sampai di sini, silakan ditulis di kolom komentar, nanti saya coba jawab ya. Ada Ayu, ada EL ya, selamat bergabung. Tadi saya baru bercerita kenapa kita stres bisa bermasalah di lambung gitu. Nah, jadi seperti bagaimana seorang dokter atau kita dokter nanti mencari tahu ini faktor stres atau tidak, maka biasanya akan ditanya begini nih, kalau keluhannya kambuh di lambungnya muncul, apa yang memicu gitu, lagi ngapain, lagi mikirin apa gitu. Nah, kadang-kadang ini yang membuat sebagian pasien jadi bingung, kita bingung, saya rasanya tidak ada masalah dok gitu. Saya rasanya tidak ada sesuatu yang memicu saya, lambung saya kambuh, dia muncul begitu saja. Nah,
Jadi pada fase tertentu, pada kondisi yang sudah berlangsung cukup lama, maka bisa saja keluhan itu tidak akan dipicu oleh stres tertentu. Jadi dia bisa muncul spontan. Nah, sinilah gangguan psikosomatik itu. Jadi dalam proses yang cukup lama, di atas 2 minggu, ketika kita dipapar oleh suatu masalah dan kita tidak bisa menyelesaikannya, itu sudah cukup membuat lambung kita bereaksi. Dan kemudian ketika pengendalian emosi kita tidak tuntas atau sering berulang kambuh lagi, maka dia akan muncul begitu saja, ya, tanpa ada suatu keluhan yang meyakinkan untuk buat kambuh. Mungkin masih ada yang rajin ikut acara saya ini, mungkin masih ingat bagaimana saya menyampaikan tentang istilah stressful life situation, ya. Dalam kehidupan seseorang ketika sering mengalami kecemasan, ya, sering mengalami masalah psikologis, kemudian dia tidak berhasil mengatasinya atau kemudian dia flight dan menghindar dari itu, maka dia akan berpotensi suatu saat di lambungnya terjadi kondisi yang seperti ini. Nah, saran saya kalau misalnya para sahabat semua, adik-adik semua mengalami keluhan seperti ini, mesti dipastikan dulu ini dispepsia fungsionalkah atau dispepsia organik, ya. Tidak boleh juga semuanya kita katakan gara-gara stres, ya. Jadi tidak boleh juga seperti itu. Jadi kalau kita ke dokter, terutama dokter penyakit dalam, tentu saja akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Pastikan di lambung itu sebenarnya kelainannya seperti apa. Jadi ketika ada keluhan sudah berlangsung beberapa minggu, 2 minggu bahkan lebih dari itu, maka saran yang selanjutnya adalah dokter biasanya menyarankan untuk melakukan tindakan endoskopi. Untuk apa? Pertama, untuk memastikan ada nggak kelainan organik yang mesti diperbaiki. Contohnya kelainan organik itu gastritis, peradangan, ya, merahnya mungkin lebih banyak. Bisa juga karena ada tukaknya, ya, mungkin ada tukaknya kecil-kecil atau mulai ada yang besar yang berpotensi itu perdarahan. Bisa kita temukan juga erosi, namanya erosif, gastritis erosif. Ada mungkin akibat mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu atau obat-obat tertentu terjadi pengikisan dari permukaan lambung. Bisa juga istilahnya gastropati, itu terjadi karena perubahan di mukosa karena penyakit-penyakit tertentu seperti karena diabetes dan lain-lain. Bisa juga karena adanya varises, ya, itu biasa pada pasien penyakit hati kronis, ya, terjadi penyumbatan di pembuluh darah vena abdomennya sehingga kemudian berpengaruh terhadap pembuluh darah di lambung. Nah, ini adalah kondisi-kondisi gangguan organik yang mesti kita ketahui. Nah, artinya kalau ternyata itu pertama yang kita kenapa perlu diendoskopi kalau kita mengalami keluhan sindrom dispepsia yang saya ceritakan tadi yang cukup lama, ya. Nah, untuk apa? Pertama, untuk memastikan kelainannya organik atau fungsional, ya. Yang kedua, kalau organik tentu segera bisa diobati dalam tahap yang lebih awal, tahap lebih dini, ya. Kalau ternyata fungsional, maka penelusuran selanjutnya adalah fungsionalnya yang mana, gitu. Apakah fungsionalnya karena stres atau karena pola makan atau konsumsi yang kita gunakan sehari-hari. Kenapa harus sampai ke sana kita cek? Kenapa harus sampai ke sana kita tentukan? Karena fungsional ini suatu saat bila dibiarkan dalam jangka panjang akan berubah menjadi organik, ya. Bahkan yang paling berat mungkin adalah nanti bisa mengalami keganasan atau kanker di lambung. Nah, pengetahuan seperti ini juga jangan dibalik, gitu, ya. Sering yang terjadi pada pasien-pasien kita yang mengalami gangguan kecemasannya menjadi hebat itu karena gara-gara dia memikirkannya udah jauh ke ujung. Jangan-jangan di lambung saya ada kanker, dokter. Ya, jangan-jangan di lambung saya ada tukak yang bisa nanti memicu perdarahan dan sebagainya. Nah, ini pola berpikir seperti ini yang kemudian menimbulkan kecemasan dan akhirnya cemas itu juga kembali mempengaruhi ketahanan di mukosa lambung. Jadi bisa dibayangkan kenapa akhirnya pada pasien-pasien dengan gangguan psikosomatis, gangguan lambung ini tidak jadi berhenti, ya, tidak berhenti muter-muter di situ aja karena pola pikir mindset negatif tadi yang belum bisa dia singkirkan, ya, belum bisa dibuang, sehingga akhirnya muter-muter lagi, cemas dengan masalah di lambung, lambung bermasalah membuat cemas. Apalagi kalau dengan senang hati sering, ya, pegang HP dan buka internet, ya, buka Google, apa sih gejala tukak lambung, apa sih gejala kanker lambung, gitu, ya. Aduh, berat badan saya tambah habis nih. Padahal kadang-kadang berat badan habis itu bukan karena kanker, ya, tapi karena kesalahan dalam memikirkan, ya,
pikiran negatif yang muncul, dan kemudian karena pengaturan pola makan yang mungkin salah. Karena ada beberapa kesalahan yang sering terjadi pada kita yang mengalami gangguan di lambung dan kemudian stres karenanya. Pertama, rata-rata ya sulit untuk membuang pikiran bahwa ada sesuatu yang berat di lambung saya. Ya. Yang kedua, adanya pemikiran bahwa panjang ke depan bahwa ini suatu saat saya benar-benar kena penyakit yang berat dan saya tidak kuat menghadapinya. Apalagi kalau ada contoh keluarga atau siapa orang terdekat yang seperti itu. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku. Akhirnya apa? Ketika kita membaca materi tentang dispepsia, adanya jangan makan ini, hentikan itu, akhirnya sangat ketat dietnya. Diet yang sangat ketat kemudian akan merubah gaya makannya, perilaku makannya, kemudian merubah pula kepada pola pikirnya, ya. Jadi termakan sesuatu yang diyakini akan bisa merusak lambung, cemasnya tambah tinggi. Nah, jadi 3 faktor ini ya. Kemudian yang keempat, ketakutan juga untuk membuktikan. Jadi kalau saya nanti pergi endoskopi, Bu, ternyata emang ada tukak, bagaimana dong? Gitu ya. Ternyata ada kankernya gimana? Nah, inilah cara berpikir yang kemudian membuat kita terjebak sendiri, ya, membuat kita akhirnya tidak tuntas pengobatannya. Nah, ini yang berpotensi penderita dengan gangguan lambung, dengan stres ini yang berlama-lama dengan keluhannya. Ya. Itu kira-kira yang saya nilai, saya lihat dari perkembangan kasus-kasus yang saya tangani di bidang psikosomatis, bahwa ternyata kemampuan seseorang dalam menerima penyakitnya, kemampuan seseorang dalam mencoba melatih pola pikirnya yang jauh dari menghindari pikiran-pikiran negatif itu sangat menentukan keberhasilan terapi. Ada nggak sih orang yang berhasil lepas dari keluhan ini? Ada nggak sih orang yang berhasil kembali pulih? Ada, tetap ada. Ada nggak yang tidak bisa? Ada aja gitu. Karena kalau di bidang psikosomatis sangat tergantung kepada niat dari pasien itu sendiri untuk mencoba keluar dari area tidak nyamannya yang kadang-kadang dipertahankannya. Nah, itulah kadang-kadang lucu ya. Dia punya area tidak nyaman tapi kadang dia malah berusaha mempertahankannya. Dia tidak lepas, tidak keluar dari itu. Sebenarnya saya mengundang seseorang untuk bergabung dengan kita, tapi kayaknya belum kelihatan di sini. Silakan, saya menunggu ya dari yang lagi bergabung. Kalau ingin langsung berdiskusi, silakan kirim permintaan kepada saya ya untuk ingin menanya langsung ya. Kita boleh tanya jawab, boleh nanti saya accept ya, kita bisa ngobrol. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada namanya Brain Gut Axis. Dan saat ini saya lagi merancang satu buku yang mudah-mudahan nanti bisa saya selesaikan ya, karena pekerjaan cukup banyak ya, belum tuntas, bercerita bagaimana JARAS ini begitu superior lah dalam kondisi menerangkan hubungan stres dengan lambung. Selain dari masalah kortisol, hormon yang bisa mengganggu keseimbangan di mukosa lambung, yang kedua adalah proses yang terjadi adalah gangguan dari pergerakan lambung itu sendiri. Jadi istilahnya dismotilitas ya. Ini dipengaruhi oleh saraf ya. Kita tahu, saya mungkin ingin sampaikan juga bagi yang baru tahu ya, bahwa kalau kita mengalami tekanan emosional tertentu ditangkap oleh otak kita, maka salah satu yang terpengaruh adalah susunan saraf otonom kita. Susunan saraf otonom itu adalah susunan saraf di tubuh kita yang bisa beraktivitas sendiri tanpa kita sadari. Ada 2 kelompok, simpatis dan parasimpatis. Nah, inilah yang mempengaruhi pergerakan di mukosa lambung. Bisa dia meningkat motilitasnya, pergerakannya, atau berkurang. Kalau yang terangsang itu sistem simpatis, maka kembung lebih dominan ya. Nah, biasanya disertai dengan tambahan gejala-gejala kecemasan. Jadi perut kembung ya, kemudian mungkin frekuensi BAB terganggu, konstipasi, kemudian disertai dengan berdebar-debar ya, rasa khawatir yang tinggi ya, kemudian mungkin berkeringat dan sebagainya. Tapi ketika parasimpatis yang dominan pada yang dialami oleh seseorang, maka yang terjadi itu adalah motilitasnya meningkat, maka keluhannya adalah diare. Ya, mungkin ada di antara kita yang gampang sekali sedikit diare, ada pikiran yang stres sedikit langsung ke belakang gitu ya. Nah, itu berarti parasimpatisnya yang dominan terpapar ya, yang aktif.
Sementara jantung tidak kencang, ya mungkin cenderung melambat, ya aktivitas kita cenderung melambat, hanya di lambung saluran cernanya aja meningkat. Itu jadi tadi pertama karena pengaruh dari hormon stresnya, kortisol, keseimbangan mukosa lambung terganggu. Yang kedua karena pengaruh simpatis dan parasimpatis. Yang ketiga pengaruh neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu adalah partikel dalam sel saraf kita yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal antara masing sel saraf dengan sel saraf yang lain. Nah, khusus untuk lambung itu ternyata di sana banyak neurotransmitternya serotonin, ya. Nah, serotonin itu ternyata lebih banyak di saluran cerna. Boleh dikatakan itu adalah otak kecilnya untuk saluran cerna itu menjadi otak kecil di tubuh kita. Makanya kalau gangguan itu sifatnya mengarah ke perasaan pesimis, perasaan yang dominan rasa sedih, ya mood yang terganggu, mungkin mengarah-arah ke depresi, maka itu paling sering lambungnya kena, ya lambungnya bermasalah. Dan obat-obatan kita juga diberikan seperti serotonin selective inhibitor atau SSRI, ya itu sering diberikan pada pasien-pasien yang mempunyai masalah dengan lambung. Nah, jadi ada 3 dari 5 patofisiologi atau proses terjadinya penyakit karena stres itu ada di sindroma dispepsia atau dispepsia fungsional kalau sudah diketahui hasil endoskopinya. Nah, jadi dari situ sahabat semua, ya teman-teman dari adik-adik semua, kita bisa lihat bahwa bagaimana cara mengendalikan supaya keluhan di lambung ini membaik. Tentu saja ketiga hal ini yang kita koreksi, ya. Bagaimana hormon stresnya kembali ke posisi normal. Bagaimana keseimbangan mukosa lambungnya diperbaiki. Bagaimana gerakannya kembali diperbaiki. Kemudian bagaimana neurotransmitternya juga hiperaktivitasnya atau hipoaktivitasnya kita perbaiki. Nah, dari situ kita semua bisa memahami kenapa dalam penanganan gangguan psikosomatis dokter menyatakan, kalau saya ya sering memberikan suatu pernyataan pada pasien untuk berkomitmen menuntaskan, karena gangguan psikosomatis terutama untuk dispepsia ini itu butuh waktu untuk memperbaiki kondisi tadi. Kita butuh waktu untuk memperbaiki bagaimana keseimbangan mukosa lambungnya normal lagi, ya, gimana pH-nya stabil lagi dengan pengendalian hormon stresnya. Itu yang pertama. Oh iya, ini ada yang mau nanya nih, kalau bertanya boleh gabung, boleh banget ya, silakan ajukan klik untuk minta bergabungnya, nanti saya accept, kita bisa live ya, tanya jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana mengendalikan saraf tadi, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana memperbaiki lagi neurotransmitternya. Nah, oke, ini Pak Nov nih mau bergabung ya, boleh silakan. Saya harus cari di mana ya? Oke, silakan kalau ada yang mau nanya langsung ya, bisa tanya jawab, kita ada waktu. Nah, jadi dokter nanti akan memberikan, kalau saya akan membuat jadwal mana yang akan kita perbaiki. Nah, untuk tahap pertama ketika bertemu ya, oke, saya ada kali kunjungan, memang kita butuh waktu ya, butuh waktu, dan itu yang harus disepakati di awal. Ini Buna, Standby ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buna sehat-sehat selalu dan semua teman-teman yang nonton juga sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ini yang mau saya tanya. Ya, saya kan, keluhan saya yang paling berat saya rasakan itu untuk pergi keluar rumah nih Buna. Contohnya seperti sekarang nih. Saya mau ngantar paket orderan nih ke ekspedisi. Jadi yang sangat mengganggu saya siang-siang itu tuh, saya takut untuk keluar rumah gitu ke Buna, untuk pergi ke sana gitu. Tapi begitu saya coba jalan, itu kan kalau kan kumat tuh, baru keluar rumah tuh udah kumat tuh, saya udah deg-degan, udah keringatan, kadang kesemutan gitu ya. Nah, itu yang bikin mengganggu saya gitu. Terus tapi kalau dilawan sih dia abis itu hilang gitu. Cuman momen untuk sampai melawannya itu tuh wah luar biasa Buna, nggak bisa diucapkan kata-kata ya. Nah itu berefek juga ke lambung nggak? Berefek, kan saya lagi jalan minum obat nih.
Saya lagi jalan minum obat. Kalau ke lambung saya banyak sendawa sekarang Bunda. Saya banyak sendawa Iya. dan itu sendawanya itu nggak sendawa biasa kayak ada dorongan gas gitu, bes bes gitu ke atas gitu. Nah itu tapi Asam lega juga nggak gitu, tapi jadinya? lega. Asamnya kerasa? Iya, iya kerasa. Nah tapi lega abis sendawa besar gitu gitu. Nah terus sama ini Bunda, eh, terapi obat untuk menghilangkan itu fobia ya Bunda ya. Fobia apa namanya Bunda? Lupa Iya, saya. iya. Untuk takut keluar rumah itu, terutama takut ke arah yang ramai. Kayak sekarang kan mungkin ya, inti ketakutannya kan Ya, kalau terjadi apa-apa di jalan, saya bagaimana? Itu sebenarnya aman. mungkin kan. Kalau lihat luar Iya kan nggak benar-benar. cemas ya. Lihat mobil segala macam lewat-lewat kan nggak cemas. Tapi andaikan nih bawa Benar-benar. mobil sendiri nih, ya bawa mobil sendiri, Hmm. terus tiba-tiba saya kolaps nih. Terus siapa yang bantu saya gitu Hmm. kan? Ya, rata-rata Nah iya, ketakutannya seperti itu. Itu namanya iya benar. agorafobia ya. Tapi Ya. agorafobia ini biasanya didahului oleh gangguan cemas. Biasanya paling sering tuh Hmm. panik, serangan panik. Nah, mungkin Pak Nov Ya. pernah mengalami satu kondisi di mana ada suatu serangan yang namanya serangan panik, di mana cemas Ya. yang hebat, ada kesemutan, keringatan dingin, mungkin rasa mau pingsan, dan bahkan maaf dan tanda kutip Nyawa rasa berasa akan di luar mati gitu. badan Bunda. Nyawa Rasa berasa di melayang luar ya, badan. iya seperti ada yang melayang dan Iya depersonalisasi benar-benar. istilahnya itu. Kemudian mungkin rasa ada mau mati aja gitu, maaf deh tanda kutip ya, bener ya, kita Iya, ngalamin Kak. udah di luar Nah badan rasa itu nyawa mungkin ini. terjadi udah lama ya, mungkin beberapa bulan Udah. atau mungkin setahun 2 tahun sebelumnya. Nah, Halo, terputus ya, mungkin karena di padang panjang ya sinyalnya mungkin. Baik, saya sudah bisa menangkap. Mudah-mudahan siaran saya ini masih sinyal live saya masih bisa ditangkap ya. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh sahabat kita, Pak Nov ya. Beliau ada satu kondisi di mana ketakutan untuk keluar rumah, dan kemudian fight-nya cukup kuat ya untuk bisa lepas dari rasa itu. Namun ketika sudah berhasil keluar dan sudah sampai ke tempat tujuannya pun ternyata bisa tidak apa-apa. Nah, itu yang kita namakan istilahkan dengan agorafobia, yang seperti saya sampaikan tadi sering dahului oleh gangguan serangan panik ya, rasa kecemasan yang tinggi, dan biasanya memang ada stresor problem yang mungkin dialami jauh-jauh hari sebelumnya, yang kemudian memicu terjadinya serangan panik dan kemudian mempengaruhi lambung. Kita dengarkan tadi beliau mengeluh juga ada sendawa yang kadang-kadang rasa seperti nggak nyaman ya dari dorongan udara ke atas. Nah, itu kita ketahui lambung kita kan memang suatu organ yang sangat supel ya, yang bisa membesar, mengembung sedikit banyak sekitar beberapa persen, yang itu karena ketika ada gas lambung yang terbentuk itu akan pasti mencari jalan keluar. Nah, tempat yang paling dekat untuk bisa keluar itu adalah ke mulut kita ya. Makanya di pintu masuk lambung itu ada satu kondisi di mana dia bisa membuka dan menutup, yang kemudian ketika kita makan atau minum terjadi dorongan yang kuat sehingga timbul yang istilahnya reflux. Jadi itu yang dinamakan dengan gangguan motilitas tadi. Jadi reflux sehingga gas dari lambung itu terdorong keluar, itu yang merasa menyesak di permukaan di usofagus kita sampai ke mulut. Nah, sebagian nanti biasanya akan merasakan cairan yang gas yang keluar itu juga membawa sedikit banyaknya cairan yang asam ya. Kalau misalnya itu berlangsung cukup lama, itu nanti mengarah ke GERD ya, bisa gangguan gastroesophageal reflux namanya. Nah, kalau sekarang mungkin masih dikatakan termasuk suatu sindrom dispepsia yang kalau diteropong mungkin endoskopi, mungkin Pak Nov tidak ada jejas organiknya, jadi sudah bisa dikatakan dispepsia fungsional. Pertanyaan beliau tadi, berapa lama nih saya harus makan obat anti cemasnya? Kalau menanyakan waktu, itu sangat tergantung kepada kemampuan seseorang dalam merespon stres yang dialami. Tentu saja sangat berbeda. Kemampuan kita dalam mengendalikan rasa cemas itu sangat tergantung kepada karakter kita, ya, kepribadian kita. Ada orang yang bisa dengan cepat melupakan masalahnya.
kecemasannya, ada yang butuh waktu. Kemudian tergantung juga kepada pola asuh yang kita terima dari kecil. Bagaimana kita dididik itu mempengaruhi karakter kita. Yang ketiga, genetik. Jadi ada faktor keturunan juga. Pada orang-orang yang ada keturunan gangguan cemas, maka dia pun lebih gampang mengalami gangguan cemas. Yang keempat, kemudian kemampuan dia untuk melatih coping mekanismenya atau mekanisme adaptasinya. Nah, orang yang mampu melatih mekanisme adaptasi dengan baik, dengan cepat, ya bisa menyerap, ya mengendalikan rasa emosinya dengan cepat, itu adalah orang-orang yang bisa segera cepat lepas dari situ, dari rasa cemas. Jadi dokter akan memperhatikan itu dalam follow up-nya. Dokter akan memfollow up sampai di mana nih pasiennya sudah bisa mengendalikan rasa cemasnya selain dengan pemberian obat-obatan. Obat itu diberikan di tahap awal karena coping mechanism itu tidak bisa dilakukan secara mandiri. Ya. Jadi harus segera dirilis rasa cemasnya. Maka diberikan obat-obatan yang sifatnya kemudian akhirnya membuat pasiennya tenang. Nah, di saat tenang itulah kemampuan ventilasi, menguraikan problem-problem psikososial yang dialami itu menjadi gampang, ya, menjadi mudah dia untuk membuang pikiran-pikiran negatifnya. Ya, jadi saya pernah, mungkin teman-teman atau sahabat semua bisa lihat di YouTube saya bagaimana teknik ventilasi, ya. Jadi tinggal cari channel Dr. Arina, di sana saya sudah menguraikan ketika ada kegiatan live dengan RRI waktu itu bagaimana cara ventilasi dan manfaatnya buat teman-teman yang punya problem psikososial supaya tidak berefek ke fisik. Nah, kalau kita sudah berhasil melakukan pengendalian emosi, sebenarnya setidak-tidaknya di tubuh kita juga kembali ke keseimbangan homeostasis itu. Jadi ada hormonnya juga membaik, ya, gerakan mobilitasnya juga membaik. Namun pada kondisi yang sudah berlangsung cukup lama, disinilah butuh obat. Makanya dalam penanganan untuk gangguan cemas, obatnya itu sebenarnya tidak boleh, sebaiknya jangan diminum kapan rasa cemas, ya, karena obat tersebut intinya bekerja di neurotransmitter tadi. Jadi neurotransmitter itu mesti secara rutin diperbaiki sehingga akhirnya dia pola bekerjanya kembali ke arah yang kita harapkan normal. Disitulah baru nanti obatnya baru di tapering off oleh dokternya. Jadi harus bijak dalam menggunakan obat-obatan mengatasi rasa cemas karena itu adalah golongan psikofarmaka yang penggunaannya mesti hati-hati. Memang tidak semua dokter bisa meresepkan, memberikan obat-obat seperti itu. Jadi pasien sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi kapan terasa cemas karena neurotransmitternya tentu saja belum tertata rapi lagi, kembali ke normal, udah putus tiba-tiba, kemudian dia akan kembali seperti semula. Bahkan pasien kita yang terputus sendiri makan obat, memang di awal-awal enak banget, ya, misalnya sudah mengkonsumsi obat 2 minggu, 3 minggu, oh udah sembuh nih, udah hilang nih keluhannya, saya sudah senang banget, udah tenangnya karena bantuan obat. Jadi kadang-kadang udah tenang, udah nggak usah kontrol ulang lagi, udah nggak usah makan obat lagi, berhenti sendiri. Nah, lama kemudian 1 minggu kemudian atau 10 hari dia akan mengeluh lagi dan bahkan biasanya bisa lebih buruk. Nah, disitulah baru datang lagi ke kita, ke dokter. Jadi saran saya buat yang lagi mengkonsumsi nih, kalau ada di antara yang mendengarkan acara ini yang ikut dalam partisipasi live ini, ada yang lagi mengkonsumsi obat anti cemas yang diberikan oleh dokternya, saya sarankan gunakanlah dengan bijaksana, jangan diputus tiba-tiba. Hanya dokterlah yang sebaiknya yang bisa mengurangi dosisnya bertahap supaya tidak ada efek ketergantungan terhadap obat tersebut. Nah, bagaimana dengan obat lambungnya? Apakah saya harus makan juga 6 bulan, saya sakit 6 bulan makan obat? Nah, di sini justru obat untuk lambung mungkin kondisi awal penanganan pertama dokter akan berikan biasanya paling tidak ya seminggu atau 2 minggu. Kalau simptom untuk lambungnya sudah membaik, sebenarnya itu tidak perlu dimakan rutin lagi gitu. Itu justru itu yang bisa dihentikan pemakaiannya, dan bila karena paparan stres baru, yang namanya kita hidup ya, pasti ada masalah baru lagi. Bila ada paparan stres baru, timbul gejala lagi di lambung kita, atau terkonsumsi makanan yang mungkin memang sensitif buat kita, di saat itulah kita mengkonsumsi lagi. Ini memang ada kombinasi obat-obatannya, ada yang fungsinya menetralkan asamnya, ada yang fungsinya mengeblok keluar asamnya, ada obat yang fungsinya menutupi permukaan lambung, ada yang fungsinya untuk mengatur pergerakan lambung. Nah, itu semua jangan khawatir mengkonsumsi obat itu karena dokter pasti meresepkan sesuai dengan kondisi yang ada saat ditemui ya pada pasien. Jadi jangan khawatir
Kalau jangan takut mengkonsumsi obat terlalu banyak nih saya. Nah, ini sering juga masyarakat ya, kita yang beranggapan mengkonsumsi obat itu akan merusak ginjal saya. Nah, jadi kadang-kadang pada pasien psikosomatis itu ada dilema juga di diri dia gitu ya. Pertama, saya cemas, saya butuh obat. Terus dikasih obat cemas, nanti saya ketergantungan. Terus kata dokter nggak ketergantungan, silahkan makan dengan walaupun jangka panjang mungkin 2 bulan bahkan 6 bulan. Nanti ginjal saya bagaimana? Jadi pikiran-pikiran seperti ini intinya supaya kita bisa sembuh dengan benar, dengan cepat, ya, dengan optimal pengobatannya, hanya percayai dokternya. Bisa ada nggak sih pasien yang nggak percaya sama dokternya? Mungkin ada ya. Dalam hubungan dokter dan pasien, pertama ini dulu, terutama untuk pasien-pasien yang faktor stres berperan banget dalam penyakitnya, kita harus percaya dulu sama dokternya. Percaya dengan kompetensi dokter yang kita temui. Ya. Yang pertama, yang kedua, patuhin apa yang disarankan oleh dokter. Boleh nggak kita second opinion ke dokter lain? Boleh banget, itu hak pasien. Ya, sampaikan dengan baik, dokter boleh nggak saya konsultasi sama dokter lain tentang ini? Dokter tidak akan marah biasanya, karena itu adalah hak pasien, dibolehkan. Nah, kalaupun pikiran kita yang lagi kecemasan tadi. Jadi saya berbuat kemana dong kalau saya udah malu ke dokter A gitu. Tadi tapi saya nyaman sama beliau, tapi saya coba dengan ini penasaran, ternyata saya lebih cocok dengan yang pertama tadi. Ya datang lagi aja gitu. Ya, sebenarnya bisa dibikin simple cara berpikir kita, tapi ketika banyak hal-hal yang kita pikirkan, pikiran negatif kita terlalu penuh, itu kita akhirnya memang tidak punya ide yang simple itu lagi gitu. Nah, kembali ke cerita masalah sindrom dispepsia tadi. Kalau Pak Noh tadi bilang bahwa gimana cara saya fight, terlalu berat kadang-kadang cara saya untuk berani keluar rumah. Sebenarnya semua kita tahu bahwa karena proses kita sudah ada yang ngatur ya. Saya mungkin ceritakan sedikit nih Pak Noh. Maaf sinyalnya kayaknya bermasalah ya. Contoh kasus ketika ada seseorang yang bawa mobil juga dalam perjalanan tiba-tiba nyeri dada. Tapi ini real ya. Lalu beliau menepi di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang nyamperin ya. Orang yang nyamperin menolong dan akhirnya beliau tertolong. Siapa orang ini? Orang yang ternyata mengalami serangan jantung dan dia sampai di IGD dan bisa selamat. Siapa kira-kira yang mendorong orang lain untuk menghampiri? Itulah Sang Pencipta. Jadi untuk supaya nih saran untuk Pak Nov supaya segera lepas dari rasa ketakutan agorafobianya, bismillah, perbanyak zikir, kalau perlu baca kursi ayat yang kita tahu, dan segera yakin bahwa kalau Allah berkehendak terjadi sesuatu pada saya, nggak perlu menunggu di luar rumah, dalam rumah juga bakal kejadian. Mungkin itu gampang kesannya, banyak yang kita merasa oh ya pastilah, tapi sebenarnya itu intinya. Penanganan psikosomatis itu biopsikososio-kultural religi. Dan saya melihat ketika kita betul-betul memperkuat keimanan kita, hati kita, maka niat kita lurus dan ingin sembuh itu insya Allah akan dikabulkan. Coba aja ikrarkan, mungkin dikeraskan ya. Ya Allah, bismillah, aku ingin keluar dan aku yakin aku selama di perjalanan nanti pasti Engkau lindungi ya Allah, sehingga aku bisa balik lagi ke rumah dalam keadaan selamat. Bismillah, lancar aja. Kun fayakun ya, kun fayakunnya di situ ya. Mudah-mudahan Pak Nov bisa latihan untuk itu. Saya tadi melihat ada lagi yang mau bertanya. Silakan diulang lagi kalau ada yang ada waktu sekitar 10-15 menit. Ya, jadi saya ingin mungkin ada yang baru bergabung, saya sampaikan lagi bahwa di tubuh kita ada jaras yang menghubungkan antara otak dengan saluran cerna, namanya brain gut axis. Jadi jangan heran kalau kita stres atau tertekan atau mengalami masalah, problem pertama itu terjadi di lambung kita, dan tidak selalu kejadian di lambung itu terjadi karena problem yang berat. Maka harus kita buktikan dengan pemeriksaan yang namanya esophagogastroduodenoscopy. Jangan menolak ketika dokter menyarankan kita diteropong karena
kita sudah mengalami kesakitan mungkin sekian bulan, harus kita tuntaskan. Pertama, kita meyakini kelainan apa yang kita miliki di sana. Kedua, kalau tidak ada kelainan, kita harus yakin bahwa benar nih, karena pikiran saya aja, saya seperti ini. Yang ketiga, setelah pasti diagnosis kita apa, patuhi saran dokter, terutama kalau Anda menggunakan obat-obat anti cemas atau antidepresan, intinya psikofarmaka, gunakanlah dengan bijaksana, tidak boleh dimakan bila perlu, karena ketenangan yang Anda peroleh itu baru karena pengaruh obat, karena sebenarnya penanganan penyakit seperti ini adalah pengendalian stresnya. Jadi dokter, kita akan latihan setelah diberikan obat, kita merasa tenang, maka disitulah nanti dokter akan melatih supaya kita kemudian akhirnya bisa mengendalikan manajemen mengelola stres kita sendiri supaya tidak berefek ke tubuh kita. Iya, nggak apa-apa Pak Nov. Sudah saya jawab tadi, mungkin rekamannya bisa dilihat nanti ya. Saya ini kan kita simpan di IGTV-nya, bisa di follow up lagi jawaban saya di sana. Terus yang saya sampai tadi ke ini ya, penggunaan obat ya. Saran saya, pesan saya, konsumsilah obat dengan rutin, terutama psikofarmaka, anti cemas dan sebagainya, sampai dokter menyatakan kita bisa lepas, dan jangan khawatir terhadap pengaruh obat terhadap tubuh, karena memang pembuangan sisa obat yang kita pakai itu, zat-zat aktifnya itu memang melalui hati dan saluran kemih. Dokter pasti akan memfollow up terhadap apakah ada gangguan di hati dan saluran kencing kita nanti, di ginjal terutama, dan jangan khawatir bahwa obat-obat itu akan merusak ginjal. Pasti dokter akan mempertimbangkan pemberian obat yang tepat untuk kondisi kita saat ini. Nah, jadi intinya sebenarnya mengelola stres adalah paling penting ketika kita menyadari sakit lambung kita, sakit dispepsia kita ini dipicu oleh stres emosional yang kita rasakan. Tidak sulit untuk melatih mekanisme adaptasi, yang penting tahu caranya. Seperti yang biasa saya sampaikan, biasakanlah untuk memventilasikan, membuang atau menguraikan apa yang kita rasakan selama terhadap hal-hal yang mungkin kita tidak nyaman, bikin kita terancam dan sebagainya. Tidak harus kepada orang lain, bisa tulis di kertas atau diketik di laptop, mau marah-marah di sana, maki-maki diri sendiri di sana, atau menyesali apa yang kita kerjakan di masa lalu, semuanya bisa dilepas di situ. Rasakan kebahagiaan kita setelah kita plong ketika berani membuka apa yang kita rasakan. Setiap kita mendapatkan masalah baru, tentukan prioritas apa yang harus kita kerjakan. Kemudian oh ya, ini ada pertanyaan lagi ya, dari mana ya? Oke, di tempat kerja ada yang datang kayak gitu, sebelumnya dia memang cemas dan stres, terus malah berhentiin obat anti cemasnya dengan sendirinya. Nah, itu dia ya. Ini banyak terjadi karena teman-teman mungkin membaca anti cemas itu apa, kemudian efeknya gimana, sehingga ketakutan juga memakannya. Padahal sebenarnya anti cemas itu diberikan oleh dokter untuk membantu supaya kita bisa tenang dan kemudian bisa kita memikirkan langkah-langkah selanjutnya dalam pengendalian stres ya. Jadi pengelolaan stres itu sangat penting dan tidak sulit. Seperti yang saya sampaikan tadi, butuh waktu untuk melatih kita untuk bisa mengendalikan atau beradaptasi dengan masalah. Yang penting beberapa hal tadi saya bilang ventilasi, yang kedua kemudian pilah-pilah mana masalah yang prioritas yang harus kita lakukan ya. Yang ketiga, kalau ada problem persoalan yang kita belum mampu melaksanakannya, jangan fokus ke sana. Mungkin kita minta bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Kalau tidak ada, berarti kita berusaha melupakan. Salah satunya kita minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita membuka jalan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Tunggu jawabannya dari Allah, sinyalnya, karena dengan doa kita, zikir kita ya, kita kemudian upayakan ibadah kita ditingkatkan, karena salah satu penanganan psikosomatik juga adalah pendekatan religi ya, di mana tidak yang mengendalikan hati kita itu adalah Allah ya, yang membuat hati kita kembali tenang itu pasti Allah, yang mendatangkan masalah itu juga dari Allah, maka yang akan mengangkat masalah itu pasti Allah juga. Jadi bersyukurlah kita besar di lingkungan yang kuat dengan keagamaannya, maka itu adalah salah satu modal untuk lepas dari gangguan cemas, apalagi seperti agorafobia tadi ya, karena sudah mulai mengganggu kualitas hidup. Hati-hati dengan gangguan cemas yang sudah mengganggu kualitas hidup ya, gangguan di lambung yang sudah membuat kita mungkin sering absen kuliah atau absen kerja, sehingga kualitas hidup kita terganggu, kualitas pekerjaan kita terganggu. Karena sebenarnya itu bisa diperbaiki dan bisa diselesaikan. Saya pikir sudah cukup panjang saya bercerita tentang hubungan stres dengan lambung. Silakan nanti dilihat lagi di Instagram ini, dan kemudian nanti akan saya upload juga ke YouTube saya, Dr. Arina. Silakan nanti bertanya lagi di sana. Di IGTV-nya juga bisa
komentar lagi di situ. Saya akan dengan senang hati membantu teman-teman adik-adik semua untuk menyelesaikan masalah bila kita kebetulan saat ini mendapat rezeki dalam tanda kutip ya. Jadi kalau saya sih sering mengatakan bahwa sebenarnya kita diberikan suatu penyakit seperti ini, sebenarnya Allah lagi memberikan rezeki yang luar biasa ke kita sebagai pengingat untuk kita kembali kepada ajaran agama kita, ya, kembali kepada panduan hidup kita. Sering aja buka Al-Quran, di sana ada jawabnya sebenarnya semua persoalan hidup ini, dan yakinlah semua ini akan bisa selesai, ya. Jauh sebenarnya ada penyakit yang lebih berat, dan kenapa kita harus berkutat dengan penyakit yang begini yang kemudian membuat kita akhirnya tidak bisa beraktivitas lagi seperti semula. Semoga semua kita bisa mengendalikan kecemasan kita, semoga semuanya bisa kembali beraktivitas seperti dulu, ya, walaupun mungkin tidak persis seperti dulu, tapi setidaknya sudah punya energi positif yang membuat kita semangat untuk menjalani kehidupan ke depan. Kesalahan juga buat kita semua adalah, saya pikir, adalah selalu terlalu terbenam dengan kondisi masa lalu, ya, dan itu tentu saja tidak mungkin kita tarik lagi saat ini, apalagi kita bawa ke masa depan kita, ya. Mari kita berhenti untuk melihat sesuatu ke belakang, ambil saja hikmahnya, dan kita bergerak lagi ke depan sehingga lambung kita pun jadi tenang dan aman. Selamat beraktivitas kembali, sampai ketemu lagi Jumat depan. Bagi yang ingin diskusi topik lain, silahkan sampaikan pada saya melalui Instagram ini, atau melalui Facebook juga bisa, atau melalui YouTube saya. Insya Allah nanti kita akan bahas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bersama saya Arina Widya Murni.